Jadi selain bahasa Inggris, dia juga ada pelaksanaan tes tes kesegaran jasmani. Mungkin karir di US military ini kan ya masih panjang ya. Mungkin saya akan ngelihat ke depannya gimana, tapi selama ini saya enjoy menjalani, dengan pekerjaan saya sekarang. Kami kategori pengkhianat bangsa itu seperti apa sih? Sama kita nggak membedakan dari warna kulit, ras atau lain-lain, ya kan? Indonesia tetap negara saya, negara kelahiran saya gitu. Tapi lagi-lagi kebetulan saya di sini sebagai US military gitu. Ini yang US Army lakukan, ini yang Indonesian Army lakukan, kita sharing gitu. Iya. Gini teman-teman, cuma satu caranya untuk jadi US military kan. Indonesia lah mas, itu melaksanakan sudah kerjasama dengan Amerika terkait untuk pendidikan. Karena memang US Army MP itu the best mas, yang terbaik di dunia gitu kan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Dianto Amerika, dan hari ini guys saya kedatangan tamu spesial. Dan teman-teman kemarin kita sempat ngobrol sama US Army, dan sekarang saya ketemu Indonesia TNI sama US Army. Perkenalkan dulu dong mas, namanya siapa? Nama saya Fariswan Widianto Debrata, pangkat saya Letnan 1, korps saya Polisi Militer, satuan saya di Yon Pomat, untuk jabatan saya sekarang Pasiop. Pasiop? Ya. Apa itu artinya Pasiop? Perwira Seksi Operasi. Perwira Seksi Operasi. Oke. Kalau Mas Firandi ada beberapa orang yang udah kenal, tapi kalau mau kenalan lagi silahkan Mas. Silahkan, ada apa namanya, pasti ada subscriber baru. Ya. Halo guys, Second Lieutenant Firandi, and sekarang saya bertugas di sini sebagai platoon leader di Fort Leonard Wood, di sinilah, di daerah sinilah ya. Fort Leonard Wood. Ya. Jadi ini pangkatnya sama-sama MP ya? MP itu ini apa pekerjaan kita, korps kita. Portnya. Pangkatnya di Letnan, sama-sama Letnan. Sama-sama Letnan ya. Oh, ini sama-sama Letnan guys. Dan kebetulan kita kedatangan TNI dari Tentara Nasional Indonesia dan ke Amerika guys. Dan ini baru baru sekolah di sini. Kita tanya-tanya langsung sama Mas Faris ya. Mas Faris kok bisa sampai sini itu gimana ceritanya sih? Jadi gini mas, pertama itu kan khusus di korps saya itu ada sekolah untuk pendidikan luar negeri, yang khusus untuk polisi militer. Khusus polisi militer. Nah, jadi untuk kursus saya ini kita sebutnya Dikbangspes, pendidikan pengembangan spesialisasi. Jadi untuk pengembangan karir seperti itu. Jadi bukan untuk peralihan golongan. Jadi saya ada kesempatan di situ, saya coba. Ya, alhamdulillah saya bisa berangkat. Ya, kemudian ya kemarin di tanggal 25 Februari saya sampai di sini. Ya, kebetulan juga ya event pertama juga untuk luar negeri. Untuk bisa dikirim ke sini tuh susah nggak mas syaratnya? Maksudnya tesnya ada special test harus gini-gini atau gimana? Untuk tes sama, kurang lebih sama. Tapi kalau saya bandingkan dengan tes-tes di negara lain setelah saya ke sini dengan international student juga, yang membedakan mereka melaksanakan tes kesegaran jasmani persis seperti yang dilaksanakan di Amerika. Jadi selain bahasa Inggris, dia juga ada pelaksanaan tes tes kesegaran jasmani. Jadi dia bisa mengetahui, oh ya, tidak terlalu kaget pada saat ya beradaptasi di sini gitu. Karena kan terlalu berbeda untuk kesegaran jasmani antara Indonesia sama Amerika. Ya. Pasti bedanya jauh. Kalau kesan pertama sampai US mas, kesan pertama. Jujur. Ini kan pertama kali baru ke US kan ya, coba. Jadi saya waktu itu sempat ada kelas dengan US Army kan, dengan rekan-rekan Firandi. Jadi di situ ada kayak perkenalan diri. Nah di situ ada menyebutkan kelemahan. Maksudnya kelemahan? Kelemahan tuh maksudnya ya bagian dari kita yang kekurangan. Itu saya sampaikan, saya jujur nggak bisa dingin. Itu karena pada saat saya nyampe sini transisi antara winter ke spring. Iya. Jadi itu ya suatu hal yang baru karena di Indonesia tidak pernah adanya salju ya, itu panas sama dingin ya. Panas sama hujan. Ya cuma itu doang. Terus sampai sini ketemu Mas Firandi, kenalan di dalam atau gimana sih kemarin? Kebetulan kita kan
kan waktu itu dari. Oh iya deng ya. Oh iya kita Dari kenalan Amerika. sampean ke sini terus saya kenalan sama Mas Firandi. Iya. Iya. Oh iya. Kalau Mas Firandi ini udah stay di sini udah berapa bulan Mas? Udah setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Iya. So far enjoy ya. So far ya oke lah. Jadi US Boleh. Army enjoy. Boleh. Iya. Terus Boleh bertahan. boleh mau udah ya. Kedepannya apa namanya? Mau mendidik karir lebih tinggi lagi atau gimana kedepannya ini? Mungkin karir di US military ini kan ya masih panjang ya. Mungkin saya akan ngelihat ke depannya gimana, tapi selama ini saya enjoy menjalani, dengan pekerjaan saya sekarang. Ya, so far so good lah Mas. So far so good. Ya, so far so good. Oh iya, mau tanya nih Mas, kalau sampean kan US Army kan bukan, maksudnya bukan asli orang US kan ya? Iya. Itu pas masuk di militer itu ada perbedaan nggak Mas? Ada yang bedain nggak? Maksudnya orang asli Amerika atau kita pendatang imigran itu ada perbedaan nggak? Nggak ada Mas, nggak ada sama sekali. Prosedur itu sama. Kita mengikuti tes akademik, habis itu kita ya menjalani beberapa tes fisik, tes kesehatan sama, prosesnya sama. Kita nggak membedakan dari warna kulit, ras atau lain-lain. Iya. Seperti itu. Oh gitu. Soalnya kan apa namanya di Amerika kan banyak sekali kan ya US Army apapun dari angkatan laut atau polisi kan banyak sekali orang bukan asli Amerika kan. Iya. Makanya saya penasaran aja apakah ada perbedaan atau sama. Terus tapi semuanya sama ya, nggak beda-bedakan ya. Iya. Semuanya sama, justru malah kalau saya lihat tuh banyak imigran yang coba buat join US military kan. Jadi keinginan nasionalismenya tuh kalau menurut saya ya yang warga Amerika sendiri malah kurang. Kurang daripada. Tapi iya. Jadi dari kita yang imigran tuh malah lebih pengen gitu. Lebih pengen karena di satu sisi kita ngelihat US military itu kan ada di film-film, ada di apa-apa gitu. Dia lebih kayak termotivasi buat aku mau join gitu. Aku mau join lebih kayak ke situ sih motivasinya. Terus beberapa juga sebagai stepping stone buat buat karir yang kita mencari pengalaman di sini nih di US military gitu. Terus nanti selanjutnya ada beberapa orang yang stay atau beberapa orang yang keluar. Gitu. Oh. Gitu. Berarti nggak harus selalu stay di sini kan? Nggak harus selalu stay. Oh iya, terus di US kan ada ada active duty sama non aktif kan? Iya, itu perbedaannya apa sih Mas itu Mas? Nah, kalau active duty itu kayak aku nih sebagai tentara reguler. Jadi emang Senin sampai Jumat kadang kita 1 minggu full itu udah kita serve gitu, kerja sebagai tentara gitu. Kalau reserve itu tentara cadangan lah. Tentara cadangan tuh kayak biasanya cuma sebulan tuh sekali weekend juga buat kayak rapor gitu. Oh, berarti kayak part time gitu ya? Iya, part time. Oh, berarti nggak belum full duty. Tapi untuk dari tunjangan segala macam sama atau beda Mas? Oh, beda Mas, ya. ya. Oh. Rugi dong. Yang kerja full time disamain sama yang part time gitu. Kalau full time kita semuanya dapat lah. Tapi kalau yang reserve atau komcat lah kalau di Indonesia itu ya cuma sebagian gitu. Mereka masih harus bayar namanya medical gitu. Oh, masih belum nggak ditanggung sepenuhnya ya? Iya, nggak tanggung sepenuhnya. Oh, kalau di Indonesia tuh ada komcat itu ya, itu sama dengan Reserve ya? Iya, betul. Itu masuknya susah nggak sih Mas kalau komcat tuh? Jadi untuk Harus sekolah dulu? penerimaannya sendiri itu berbeda. Jadi antar aktif duty sama yang komcat itu beda. Jadi kalau misalkan di sini saya lihat kan kalau kelasnya itu kan sama ya. Jadi misalkan dalam arti aktif duty, kemudian ada reserve, ada national guard, itu dari beberapa sumber, itu jadi satu kelas. Nah, sedangkan kalau sepengetahuan saya di Indonesia itu aktif duty dia hanya khusus untuk memang aktif. Tapi kalau untuk komcat, setelah dia melaksanakan lulus diterima, habis itu melaksanakan pendidikan, nah habis itu kembali selesai. Jadi tidak mengikuti kayak seperti di Amerika. Jadi kerja part time gitu, itu tidak ada. Jadi sementara selesai, habis itu menyesuaikan kembali ke tugasnya masing-masing gitu. Ya biasanya kalau reserve atau komcat itu mereka cuma sebagai status mereka sebagai US military gitu. Tapi hari-hari mereka ya kerja sebagai sipil gitu, balik ke kerja biasa gitu. Oh, bisa berarti dipanggil jika dibutuhkan atau gimana sih itu? Jadi setiap bulan tuh ada 1 kali weekend mereka harus lapor ke unit gitu.
Jadi misalkan dalam satu bulan ada 4 weekend, jadi dalam satu weekend itu mereka lapor, jadi Sabtu Minggu mereka lapor gitu. Melakukan aktivitas apapun lah yang dibutuhkan gitu. Oh, berarti nggak harus setiap hari lapor gitu ya? Iya, nggak tiap hari. Tapi mereka juga akan ada kesempatan buat deploy gitu, dikirim buat kebutuhan US military gitu. Iya. Kalau Mas Faris kan ini kan masuk ke sini kan berarti latihan bareng sama kita US Army kan latihan bareng sekolah, iya betul, kursus. Menurut Masnya perbedaannya gimana? Ada perbedaan banyak nggak? Pertama kali kan selama ini saya lagi berjalan ya untuk sekolah saya itu, jadi saya lihat pertama itu dia ada pengukuran tinggi berat badan ideal. Nah itu kewajiban untuk US Army, kita pun juga sebagai siswa internasional juga menyesuaikan. Kemudian kita setelah beberapa minggu setelah masuk kelas, itu ada kegiatan kesegaran jasmani. Kalau kita disebutnya di Indonesia kesegaran jasmani. Tapi kalau di sini ACFT, yaitu Army Combat Test, Army Combat Fitness Test. Jadi yang berbeda itu, jujur saya pertama kali kaget karena yang saya sampaikan sebelumnya juga itu belum pernah ada tes di Indonesia. Kalau bahasa Inggris memang sudah dari dulu. Tapi pada saat SCFT itu benar-benar ya kita di sini pertama kali mencoba di Amerika. Ya itu yang menjadi nanti mungkin saya pulang mungkin saya laporkan untuk bisa pada saat tes itu bisa jadi masukkan jadi penilaian gitu sebelum berangkat ke sini. Karena jujur saya kalau pribadi juga terdadak juga, maksudnya dalam arti kita tidak pernah mencoba itu. Nah kemudian di sini baru pertama kali first time. Tahu-tahu disuruh tes kayak gitu. Iya, gitu. Ya. Berarti nggak ada persiapan lah, belum tahu karena. Iya, itu tergantung dari masing-masing orang. Jadi kan ya kalau dia sering berlatih ataupun memang ya fisiknya memang terjaga, nah itu dia bisa menyesuaikan dengan cepat. Tapi kalau misalkan dia sama sekali belum tahu seperti apa mekanisme kegiatan di sini itu, nah pasti kaget jujur. Sih, soalnya bingung ya. Yang saya lihat di tes jasmaninya ini, pertama yang sangat membedakan, kalau kita di Indonesia itu lari 3.200 atau 2 miles run itu di awal. Baru habis itu kesempatan B itu dari pull up, habis itu push up, sit up, sampai dengan shuttle run, itu sampai dengan selesai. Tapi kalau di sini, nah itu yang membedakan. Jadi kita pertama itu maksimum deadlift, itu kan kemampuan mengangkat beban berat sebanyak 3 kali. Kemudian seingat saya itu bukan ini super standing power throw. Standing power throw. Iya, jadi kayak melempar bola ke belakang sejauh-jauhnya. Berapa kilo tuh bolanya? Bolanya 10 pound berarti. 10 pound. Ya, 10 pound. 6 kiloan lah ya. Iya, kurang lebih segitu. Nah, itu jujur saya nggak pernah berlatih sama sekali itu. Tidak pernah. Berarti ngelemparnya harus jauh atau gimana sih itu? Iya, terjauh itu. Sejauh-jauhnya. Paling jauh itu 12 meter. 12 meter. 12 meter, bener Mas. 10 pounds ya. Iya. Jadi kayak gitu ya. 10 meter. Jadi buat minimum tuh nggak boleh kurang dari 5 meter lah. Kalau kurang dari 5 meter berarti nggak Fail, lolos. gagal. Harus nyoba lagi sampai. Betul. Dikasih berapa kesempatan nggak gitu? Maksudnya harus 2 kali. 2 kali. Kalau 2 kali gagal, udah. Iya, nggak lulus. Aduh. Ya itu yang itu. Terus kemudian lanjut setelah itu ini hand release push up. Jadi push up dia, nah itu yang suatu hal yang baru lagi. Di Indonesia kita push up ya seperti biasa, push up seperti umumnya kan Mas. Naik atas turun selesai. Kalau di sini? Tapi di situ kalau di sini ya nanti rekan-rekan bisa search di Google. Terkait untuk hand release push up itu ya push up dia lepas ke kanan atau push up T lah, kita sebutnya push up T. Nah itu seperti itu yang membedakan. Terus yang keempat itu sprint recovery. Nah itu yang nggak pernah sama sekali. Jadi apa itu? Jadi kayak kita lari sprint itu 50 meter, 25 meter sampai dengan ujung, kemudian kembali. Habis itu ada seperti tali beban kita narik 25 meter sampai ujung, kembali, kemudian ganti apa ya namanya, ya jalan miring lah itu, jalan miring. Jalan kayak kepiting itu. Kepiting, ya seperti itu. Iya, Nah iya. itu 25 meter juga kembali, sama terakhir posisinya kayak
antara lari atau jalan cepat itu membawa beban masing-masing 40 lbs, 40 pound. lbs. Terakhir abis itu masih ada Mas. Abis lagi? Nyampe ke titik awal, sprint lagi. Itu yang biasanya dari rekan-rekan US Army yang agak berat di situ. Saya ngeliat langsung agak berat di situ. Nah, nggak sampai situ. Walaupun US Army juga kelihatan keberatan maksudnya. Ya mengkap-mengkap juga Mas. Ya, langsung. Ya. Apalagi kita yang baru kan, wah langsung. Habis itu kita masih ada plank, Betul. terus terakhir kita lari 2 mile. Jadi setiap event exercise itu kita ada tujuannya gitu, ya kan. Contoh kayak sprint carry kan. Sprint carry kayak yang angkat narik itu kan kita buat kalau di medan perang kita ngangkat teman kita yang lagi cedera gitu, lagi kena tembak kita tarik gitu kan. Terus bawa gini kan, bawa apa namanya kayak ammunition gitu sambil lari. Jadi semua itu ada tujuannya buat kita nanti di medan perang combat itu, buat jaga physical strength, speed, seperti itu. Jadi walaupun kita capek gimana, panas gimana, ya strength, speed itu emang kita terus latih lah gitu sebagai. Harus selalu siap lah ya, maksudnya kapanpun disuruh perang siap. Intinya kan itu sih ya, makanya fisik harus di. Oh, kalau ini kan sampean berdua kan sama MP kan ya, polisi militer. Perbedaannya apa sih di Indonesia sama di Amerika? Maksudnya apakah birokrasinya atau pemimpinnya, maksudnya atau ngatur orangnya atau gimana sih? Atau sama aja? Maksudnya tugasnya itu loh. Silakan Bro Faris. Oke. Jadi kalau dari kita Pomat sendiri kan kebetulan saya kesatuan saya aja deh. Itu saya di batalion. Dion Pomat. Jadi untuk satuan kita itu mendukung untuk di atasnya itu Puspomat. Kita di bawah Puspomat untuk satuan pelaksana dari Puspomat untuk mendukung kegiatan seperti fungsi yaitu Litpamfik, kemudian Gakum, Idik sama pengawalan. Nah, terus kemudian untuk kegiatan sehari-hari ya pembinaan satuan, ya olahraga, kemudian latihan dalam satuan, latihan dari komando atas seperti itu. Nah, seperti itu saja Mas. Cuman kalau mungkin saya baru sedikit belajar di sini. Yang membedakan itu kalau saya di khususnya polisi militer di sana itu satuan bantuan administrasi atau Satbanmin. Jadi kan kalau di Indonesia itu ada 3 tipe satuan, Satpur, Satbanpur sama Satbanmin. Nah kita Satbanmin. Gitu seperti itu. Nah, tapi kalau yang saya baru belajar di sini untuk US Army itu khususnya PM-nya itu di Satbanpur. Gitu Mas ya. Ya kalau melihat military police Army ya, kita kembali ke awal fungsinya itu kita sebagai untuk bentuk disiplin. Jadi waktu tahun 1775 waktu US Independence kan. Jadi awalnya tuh buat manage disiplin dan penjara gitu. Buat yang masalah penjara ya kan. Terus kembali ke sini kita ada beberapa tugas kayak ngurus detention, jadi kayak tentara-tentara yang bermasalah gitu kan, kita masukin penjara gitu. Terus ada juga kita combat support. Jadi kapanpun kalau misalkan infantry unit mau dikirim buat perang gitu, kita sebagai MP tuh kita bahasa yang lebih ringan tuh kita menyelusuri area dulu nih. Ya, ini areanya cukup aman atau gimana? Kita cek ada bom bawah tanah atau gimana? Kita cek semua kan. Kita punya anjing canine gitu, anjing pelacak kan. Kita cek semua. Terus juga ada beberapa lagi kita yang polisi yang suka muter-muter gitu, yang suka hilang-hilang orang gitu kan dalam base. Juga ya seperti itu kita training. Terus kayak kalau suka lihat-lihat di film-film tuh kita ngecek setiap room gitu. Ada beberapa fungsi ya, ada beberapa fungsi. Gitu. Berarti MP di sini tuh malah lebih yang misalnya perang nih yang dikirim duluan nih untuk membaca peta lawan. Kita ngecek dulu nih. Ngecek dulu. Ngecek sikon dulu kan ya, gitu istilahnya, ngecek sikon dulu. Aman bisa diserang gimana? Habis itu baru ngirim pasukan. Jadi pasukan infanteri itu misalnya di medan perang kita tuh di luar perbatasan kita ngecek kan, kalau ada orang asing baru yang mencurigakan, kita emang standby di situ lah, standby jadi di dalam lingkaran itu ya. Standby gitu, cek posisi gitu. Jadi walaupun itu juga kita
jaga-jaga kalau misalnya ada tentara yang nakal apa. Gitu. Banyak juga yang tentara yang nakal ya. Kalau di medan perang tuh kan ya kita kan patutnya menjaga warga sipil atau gimana. Oh, biar nggak warga sipil biar nggak kena dampaknya. Jagain ya, kita jagain itu. Jadi kan panjang lah kalau masalah kita deployment tuh kan. Berarti harus benar-benar strateginya dipakai ya. Dalam base saya kita, dalam military base gitu, antara nakal, misalnya penggunaan narkoba mungkin ya kan, atau kita nilang dia karena dia speeding gitu. Ngedrive, gitu. mabuk, macam-macam sih mas ya. Macam-macam tugas macam ya. Jadi kalau misalkan aku kan sebagai di bagian pendidikan, jadi di luar itu semua gitu mas. Nah, nanti kalau aku misalnya ke unit yang betul-betul Forscom, jadi yang emang disiapkan buat combat readiness gitu, baru nanti kita bisa ditempatin di K9, law enforcement, atau di combat support. Kalau sekarang aku lagi di pendidikan. Ya departemen pendidikan lah, jadi ngurusin calon MP. Misalnya gitu. Ini berarti ngurusin calon MP ya. Tapi misalnya nanti kedepannya pengen pindah bisa juga. Bisa pindah. Ya. Oh gitu ya. Jadi kita emang yang Garuda Shield kita sering sharing gitu, sharing ilmu gitu. Ini yang US Army lakukan, ini yang Indonesian Army lakukan, kita sharing gitu. Itu ada sama-sama masukan tahu ya untuk berkembang lebih baik. Betul. Ya, jadi kan setiap tahun kan saya sering ketemu kan dari Indonesia ngirim ke sini. Bukan Indonesia doang sih, maksudnya negara-negara lain kayak Korea, Singapura. Terus itu program apa sih mas sebenarnya ini? Tukaran pelajar atau sekolah di sini atau? Jadi kalau untuk kita, khususnya Indonesia lah mas, itu melaksanakan sudah kerjasama dengan Amerika terkait untuk pendidikan. Jadi tiap-tiap korps tergantung dari kebutuhan Amerika sendiri. Maksudnya untuk kebutuhan sekolahnya, apakah ada untuk di negara lain melaksanakan pendidikan di Amerika. Contoh misalkan kayak PM berarti ada untuk melaksanakan pendidikan join dengan US Army. Tapi yang baru saya tahu itu untuk sekolah yang ya kebetulan di dekat wilayah sini juga. Nah itu hanya satu engineer kemudian sama MP. Itu saja yang kebetulan dekat di sini ya. Iya di Fort Leonard Wood. Sementara yang baru saya tahu cuma itu. Jadi untuk sekolah nanti setelah kursus melaksanakan pendidikan di sana, kemudian nanti kembali. Jadi kayak Indonesia. Sharing untuk masalah. Berarti nanti sampai di Indonesia kamu dapat ilmu apa di sini kita diterapkan di Indonesia. Betul. Beberapa senior saya juga sudah menerapkan seperti dulu. Kita dari PM itu belum ada taser gun. Jadi kayak non-lethal weapon, OSI spray. Nah itu baru, saya baru belajar juga, baru tahu dari beberapa senior saya yang sudah pernah berangkat. Nah belajar itu dari sini ya? Iya betul, dan disetujui oleh pimpinan dari korps saya, kemudian dari Angkatan Darat. Nah itu untuk bisa melaksanakan adanya pengadaan seperti taser gun dengan OSI spray. Nah itu ya mungkin nanti ke depan ada hal-hal baru yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia nanti. Ya, sambil berjalan ini kita bisa lihat. Jadi tambahan sedikit mas, emang ada beberapa negara ya yang datang ke sini ya dari negara Arab, Korea, Jepang, atau mungkin juga dari beberapa brands lah kayak Navy datang ke sini, Air Force datang ke sini, semua datang ke sini. Karena memang US Army MP itu the best mas, yang terbaik di dunia gitu kan. Dari lihat sejarah kita dari paling lama kan, MP paling lama, dan semua orang tuh emang datang ke sini buat belajar tentang US Army yang MP US Army. Gitu. Kiblatnya militer. Ya. Jadi emang dari Provost Marshal, Military Police, emang semua komponen dari beberapa negara dan beberapa branch di US military juga datang ke sini buat belajar tentang military police di sini. Gitu. Karena US tuh kiblatnya militer lah maksudnya. Iya, kan banyak belajar. Ya secara khususnya MP memang yang terbaik. Gitu. Iya, terbaik di dunia. Di dunia ya.
Keren juga ya. Iya. Keren ya. Jadi memang kadang trainingnya agak-agak berat ya Bro ya. Makanya berarti lumayan. kalau Sudirman bisa bikin sini bangga tuh Mas. Ada rasa bangga tersendiri ya? Ya alhamdulillah Mas. Jadi yang pertama pengalaman itu ya setiap orang berbeda-beda Mas. Ya, dia ada yang di dalam dapat pengalaman, di luar pun juga, maksudnya sekolah di luar itu dapat pengalaman yang berbeda, jelas. Saya lebih pendidikan itu penting, tapi yang lebih penting itu menurut saya relasi. Hubungan. Jadi dalam arti tidak di US Army saja, itu saya mencakup lebih luas. Ya ketemu seperti Mas Rian gitu kan, orang-orang sekitar sini yang bisa menjadi koneksi yang bagus gitu kan. Jadi seperti beberapa saya jalan di kelas itu, saya menemukan ya saya bisa sampaikan sahabat saya lah, teman saya. Kebetulan samping duduk saya itu. Saya tanya ngobrol sama dia, namanya Kang Gayo. Dia orang asli Afrika, daftar di US Army. Kemudian dia penugasan sekarang di Korea Selatan, Mas. Sebagai penugasan di sana lah. Nah, itu dia dengan adanya tahu saya dari Indonesia kan gitu. Nah, itu pengen banget ke Indonesia. Nah, gitu. Itu yang lebih penting menurut saya gitu loh. Kalau sekolah menurut saya kalau tidak ada perubahan dari Amerika, maksudnya update terkait kurikulum pendidikan, kan kebetulan juga Firandi di pendidikan kan gitu. Nah, itu ya mungkin ya akan sama lah, tidak ada perubahan gitu. Tapi kalau misalkan lebih penting, lebih luas gitu ya menemukan teman di sini gitu. Jadi pada satu saat saya kesini lagi, insya Allah ataupun rekan-rekan yang pernah ketemu di sini ke Indonesia kan kita jadi komunikasi yang baik. Itu yang masih poin yang lebih penting gitu. Itu sih. Ya sebenarnya bagusnya tuh ada negara kan datang ke sini tuh mereka sebagai representasi kan, sebagai negara mereka juga kayak Faris nih mempromosikan Indonesia seperti apa, benar. Sharing antara walaupun mereka di MP kan, nih MP gue seperti ini, MP ini seperti ini, dan juga mempromosikan, masukin dikit-dikit tentang budaya Indonesia. Itu yang keren. Jadi aku juga di sini juga sebagai US Army juga kadang merepresentasikan Indonesia juga. Susah banget sih bilang representasi. Representasi ya kayak. Ya, gitu. Oh iya sih. Jadi masih ada untuknya kita ngenalin Indonesia. Iya, betul. Luas lah. Banyak orang kan banyak orang yang kadang belum tahu Indonesia seperti apa. Tahunya Bali, Mas. Iya, kebanyakan emang selalu Bali. Saya tanya dari kelas itu, saya tanya US Army, tahunya mana? Bali ya Indonesia. Indonesia tuh Bali ya gitu. Cuman kan, ya joke aja mungkin, atau memang dia benar-benar nggak tahu, saya juga. Kebanyakan sih emang paling nggak tahu sih. Soalnya kan dipromosikan kadang di New York aja kan kadang Bali itu kan. Betul. Gitu. Nama restoran juga banyak Bali. Makanya itu. Ya gitu sih. Halo Mas Firandi. Ini kan banyak, kemarin kan kita bikin video nih kan, ya kan banyak teman-teman yang komen ini itu. Tanggapannya menurut sampean kan banyak sekali yang ngatain, bilang oh Mas Firandi ini pengkhianat bangsa. Mas Firandi jadi US Army pengkhianat NKRI. Menurut pandangan sampean gimana itu Mas? Atau ada yang ngomong seperti itu? Itu omongan itu bebas sih, orang mau berpendapat seperti apa ya kan. Kami kategori pengkhianat bangsa itu seperti apa sih kan? Atau kecuali kalau saya misalkan merusak nama negara gitu kan, menjelek-jelekan nama negara tempat saya lahir gitu kan. Tapi di sini saya tidak merugikan siapa-siapa gitu kan. Lagi-lagi saya di sini cuma buat kerja gitu kan. Kebetulan rezekinya di US military gitu kan. Tapi bukan berarti saya meletakkan Indonesia di samping gitu, ya kan. Indonesia tetap negara saya, negara kelahiran saya gitu. Tapi lagi-lagi kebetulan saya di sini sebagai US military gitu. Ya. Dan kalau udah disumpah sebagai US military gitu, saya harus ikut dalam prosedur US military gitu. Hormat kepada bendera, ikut kepada konstitusi gitu kan. Ya gimana sih sebagai abdi negara ya kan? Betul. Tapi bukan berarti saya di sini menjelekkan negara tempat lahir saya, tidak. Saya justru terus mempromosikan kepada teman-teman saya dari Indonesia gitu. Orang tua saya, keluarga saya dari Indonesia. Inilah Indonesia gitu. Saya sebagai representatif Indonesia dalam bentuk US Army gitu. Seperti itu Mas. Jadi kalau mereka bilang pengkhianat tuh seperti apa gitu. Bukan berarti saya tidak serve sebagai TNI
malah jadi US Army bukan berarti saya pengkhianat. Mungkin jalan kita lain, tapi tujuan kita sama gitu. Mengangkat nama Indonesia dengan cara yang lain. Seperti itu, Mas. Ya. Kalau pandangannya Mas Faris, kalau kita kan ada orang Indonesia jadi Army, coba pandangan. Kalau saya jujur, Mas, kan saya juga baru lihat kemarin ya, beberapa minggu kemarin terkait video yang kemarin itu. Jujur, saya nggak membenarkan dan juga saya tidak terlalu menyalahkan. Jadi, kayak yang saya sampaikan tadi di awal, poin saya datang ke sini apa? Saya belajar untuk diri saya pribadi, kemudian untuk mungkin satuan saya, lebih luas korps saya, kemudian yang paling penting di luar itu, saya ada teman di sini, ada suatu koneksi yang baik. Jadi, terlepas apapun pilihan Devi Randi, ya saya anggap teman saya gitu, karena di sini sering kita komunikasi yang baik gitu, terus kemudian jalanin relasi yang baik gitu. Jadi apapun yang disampaikan orang, ya mungkin itu hidup itu pilihan lah ya. Jadi saya juga nggak mau menyalahkan, tidak terlalu membenarkan. Jadi ya itu kembali ke pilihannya Firandi gitu. Jadi ya apapun menurut dia baik, ya saya sebagai teman ya mensupport gitu. Karena saya juga baru di sini kan gitu. Jadi menemukan relasi yang baik, kenapa tidak gitu. Itu aja sih, Mas. As long you love your job, right? Sebagai contoh, kalau misalkan kita ada latihan bersama kan, kita nggak pernah tahu kan. Aku datang ke Indonesia ya, sebagai US Army, saya bisa lebih membantu gitu dalam bentuk bahasa, dalam bentuk mungkin aku bisa share ini yang kita lakukan di US Army gitu, bisa sharing gitu, maksudnya nggak ada yang harus ditutupin gitu, mungkin lebih enak ya daripada sama orang sini gitu kan, lebih enak. Soalnya kadang kendala gitu. Di bahasa juga kan. Betul. Dan juga biasanya kan shock culture juga ya kan. Ya. Betul. Jadi memang mereka itu saya nggak tahu juga kalau misalkan masih ada pembeda-bedaan warna kulit atau apa kan gitu. Apalagi udah ada sharp ya. Nah gitu. Nah cuman kayak canggung itu pasti ada, Mas. Oh iya, saya apalagi jujur saya pertama kali ke sini ya susah mau ngomong, kayak aduh gimana nih gitu. Hanya belum dari gitu. PD-nya tuh belum dapat gitu loh. Maksudnya ya untuk ngobrol dengan orang itu kan ya butuh pertama kemauan, keberanian sama ya percaya diri gitu ya. Kadang-kadang kita beberapa bulan agak susah gitu. So far ya alhamdulillah, Mas. Udah menyesuaikan lah ya. Sudah. Banyak belajar intinya gitu sih. Banyak belajar ya sih, karena kan kita bisa karena terbiasa, Mas. Iya, bisa karena terbiasa. Oke lah. Ya Mas Firandi, ada pertanyaan nih. Banyak nih teman-teman kita di Indonesia tuh tertarik pengen jadi US Army. Banyak juga tuh. Itu kalau misalnya seperti itu tuh maksudnya ada link-nya, maksudnya ada link dari government sini harus bisa daftar dari luar US Army kayak orang Indonesia atau segala macam, atau gimana sih itu, Mas, prosedurnya? Gini teman-teman, cuma satu caranya untuk jadi US military kan. Intinya kalian harus punya green card dulu lah. Itu yang pertama kali ya kan, datang ke US sebagai green card, karena persyaratan pertama jadi US military itu harus jadi permanent resident gitu. Permanent resident itu ada green card. Nah, terlepas dari gimana caranya buat dapat green card, itu banyak cara. Macam-macam cara kan. Ada namanya ikut lottery ya kan? Dari government tuh ya. Setiap tahun tuh kayak. Itu sekitar bulan Oktober November. November. Ada lagi lah gitu. Nanti coba saya cariin linknya lah kalau misalnya sambil teman-teman yang di Indonesia minat gitu. Terus ya buat dapat green card itu ya harus nikah sama orang sini lah, itu aja. Paling gampang sih itu, maksudnya misalnya kita ke US, maksudnya kita nggak mempromosikan yang jelas, tapi kan misalnya nih kita ke US pakai visa turis, visa pelajar, misalnya nanti kita ketemu orang di sini, terus jatuh cinta kan kita nggak pernah tahu kan ya. Terus nikah sama orang sini kan nanti kalau pasti otomatis dapat green card lah. Itu salah satu jalan untuk masuk ke US Army. Karena emang US militer kan bukan kayak kita daftar kerja biasa gitu. Ini kan institusi pemerintah gitu, dalam lingkup Department of Keamanan gitu kan. Jadi emang caranya harus punya green card dulu. Nanti terlepas itu mereka akan convert ke US citizen. Nah itu kan terserah itu ya, gimana pekerjaannya seperti itu. Jadi itu guys caranya green card dulu. Terus di US kan maksudnya ini pekerjaan Army kan nggak terlalu banyak peminatnya ya.
Iya. Itu kalau menurut Mas Firandi kenapa sih Mas kok nggak kayak kalau di Indo kan peminatnya banyak nih, Iya. ya kan? Army kan kalau di kalau di US Army kan peminatnya kurang kan? Maksudnya kenapa begitu kalau penilaian dari Mas Firandi? Jadi orang sini tuh lebih memikirkan resiko ya, resiko pekerjaan gitu kan. Jadi mereka kalau US military kan resikonya terlalu besar. Mungkin mereka kayak enggak lah gitu. Terus terlalu banyak latihan fisik apa gitu kan. Bukannya kita meremehkan generasi. Jadi generasi sekarang tuh lebih manja kan, lebih dimanja. Atau generasi sebelumnya lah. Kan kalau ada kerjaan yang lebih enak sebagai sipil, kenapa harus militer gitu? Iya. Ya kan? Tapi banyak juga sih yang suka enjoy di militer. Ya banyak yang suka karena tantangan apa, tapi yang suka traveling, mostly yang di sini tuh mereka suka traveling ke negara lain kan. Banyak kan kalau US Army kan dikirim ke sana. Iya, Saya kan juga, saya juga sering ngobrol kan sama orang sini. Iya. Mungkin itu kan mereka takut juga kita perang, terus resiko mati itu lebih tinggi lah kan. Nah, kan kalau US kan invasi kemana-mana ya kan. US itu suka perang ya. Suka kemana-mana, jadi mereka lebih ngapain, mendingan mati, mendingan enakan di sini kan, kerja sipil gitu. Iya sih. Iya sih emang yang itu sih juga sih suka perang. Coba kalau nggak suka perang mungkin saya mau daftar. Saya takut perang. Tapi itu juga nggak semua pekerjaan di US Army itu tentang perang gitu. Iya, kan ada. Iya sih. Iya. Maksudnya Army kan melingkupin banyak hal kan ya, nggak selalu perang. Iya. Tapi emang sih mereka dipersiapkan untuk perang, tapi kan enggak. Iya. Maksudnya ya kalau pekerjaan di sipil tuh pun kalau lebih gede juga lah bayarannya gitu kan. Daripada Army ya. Kalau risiko kecil bayaran lebih gede. Oh ya Mas, kalau boleh tahu Mas, US Army kalau misalnya baru masuk kayak reserve atau gimana baru datang tuh berapa sih Mas kira-kira? Maksudnya kalau if you not mind. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di Google itu semuanya transparan lah. Oke. Ya, gaji dari E1 sampai itu sampai E1 ya yang paling bawah. Paling bawah ya. Itu semua adalah di Google. Aku nggak terlalu pasti berapanya, tapi semua ada di Google. Silahkan teman-teman Google aja ya. Ya misalnya US Army Pay Chart 2025 semua ada di Google. Silahkan. Tapi semua ditanggung negara. Enak sih itu ya. Terus kalau mau sekolah-sekolah juga gratis sih Mas ya? Kalau mau sekolah gratis karena ada inilah kan ada tempat education center itu emang kita sebagai US military itu dikasih tunjangan 4.000 setiap tahun buat sekolah. 4.000 per army? Per tahun ya. Per army. 4.000 ya. Sekolah. Terus kalau kita punya istri kita juga dapat ya tunjangan buat sekolah itu 4.000 setahun. Oke lah. Jadi misalkan buat IMO nih negara-negara yang datang ke US tuh mereka daftar dan nanti mereka dapat gaji itu dari US. Oh, berarti yang gaji US? Iya. US yang biayain sekolah di sini itu US. Oh. Iya. Untung sekali ya. Iya, makanya banyak teman-teman dari negara lain tuh datang ke US tuh suka gitu. Iya. Digaji US nih. Iya sih. Gajinya US gitu. Nanti lagi ada sekolah buat kapten gitu, nanti semua dibayarin US. Soalnya setiap US, training juga. Setiap training US. Karena itu bagian dari kerjasama bilingual antara kita gitu, antara US dengan Indonesia, US dengan negara lain gitu. Datang US kita biayain. Tapi emang limited gitu, nggak datang 10 orang gitu, nggak. Misalnya dari hari 1 orang. Biasanya maksimal orang. Itu di setiap negara maksimal 2 Mas, setahu saya. 2. Kayak contoh kelas saya sekarang itu saya international student dari Indonesia, dari Libanon 2 gitu, maksimal 2 itu. Maksimal 2. Maksimal 2. Gitu. Oke lah. Kalau begitu. Jadi emang nggak banyak-banyak. Nggak banyak-banyak ya. Oh iya sih, soalnya kan setiap tahun pasti ada 1, pasti. 2 ya. Karena saya lihat juga di kurikulum pendidikannya US Army ini sangat banyak sekali gitu Mas. Dalam satu kelas aja bisa 5. Jadi setiap setengah tahun, apalagi 1 semester lah gitu. Nah itu udah 10 kelas berarti kan setiap semester 5. Semester kedua udah 5 lagi. Kan per 5 bulan itu. Per 5 bulan ya? Iya.
Sedangkan ada 5 sekolah, itu banyak sekali. Berarti mumpung di sini diambil lah ilmu sebanyak-banyaknya. Betul. Iya. Tapi maksudnya pelajaran di kelas kan kadang kan sampean jadi satu sama semua kan? Iya. US Army Betul. atau segala macam, maksudnya dari negara lain tuh. Kalau misalnya ada nggak pelajaran yang nggak boleh, siswa sini nggak boleh ikut? Iya. Gitu? Kalau kita kelas yang nggak boleh ikut itu namanya FD3 mas, kelas FD3. Selain itu kita boleh ikut. Jadi kayak beberapa minggu lalu saya tidak mengikuti kelas, hanya melaksanakan kegiatan olahraga pagi saja. Disiksa aja? Enggak ya? Ya, nah itu habis olahraga kita kegiatan free time, mengerjakan tugas gitu kan, kegiatan mandiri gitu, olahraga, nah silakan. Nah cuman kalau pada saat kelas nanti kita gabung, nah, itu aja, hanya kelas FD3. Biasanya FD3 itu berarti khusus untuk US Army. Gitu. Ibaratnya, ilmu tidak boleh ibaratnya mengetahui, mencari tahu tidak boleh. Karena itu rahasia sini sih. Betul. Berarti nggak semuanya diserahkan ini punya gua, ini enggak ya. Pikir kan nanti semua dijelasin kan enak gitu. Oh iya. Jadi kalau tahu rahasia-rahasia kita kan ya bahaya. Iya sih. Oke lah, ini kan udah thank you so much. Terakhir ini Mas, coba pesen buat teman-teman yang di rumah, kan pasti ada pro dan kontra tuh pasti ada kan ya. Coba kasih masukan aja, kritik, saran, pesen. Mungkin dari US Army dulu. US Army dulu. US Army dulu. Ketika saran seperti apa nih? Terserah, maksudnya masukan aja untuk teman-teman yang di Indo agar kehidupannya lebih baik lah, lebih maju. Buat teman-teman di Indonesia, intinya tetap semangat lah apapun pilihan kalian. Banyak yang bertanya tentang gimana cara jadi US Army atau gimana. Untuk kalian tahu, US Army memang kedengarannya keren, tapi enggak sekeren yang kalian pikirin ya. Apapun yang kalian pikirkan atau itu, tetap jadi yang terbaik dan tetap semangat, belajar lebih keras dan belajar lebih pintar untuk apapun yang kalian pilih, tetap semangat. Kalau saya pribadi hidup apa ya? Jadi kita saling mendukung saja. Jadi dalam arti yang seperti saya sampaikan di awal tadi, saya tidak mau membenarkan, yaitu pro kontra pasti selalu ada. Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal, koneksi yang baik itulah yang saya ambil. Jadi ya rekan-rekan silakan berargumen seperti apapun, yang jelas ini tetap sahabat saya, Mas Rian tetap sahabat saya, dalam arti beberapa orang di sini menjadi rekan kerja saya dan teman saya selama di sini gitu kan, ya menjadi bagian keluarga saya. Nah itu yang saya ambil. Nah kalau masalah persepsi rekan-rekan terkait mohon maaf pengkhianat atau apapun itu, saya jujur tidak terlalu menghiraukan ya, karena bukan posisi saya untuk memberikan tanggapan seperti itu, karena saya di sini juga posisi sekolah gitu loh. Itu udah jalannya, misalnya dari Firandi dirasa itu sudah baik, ya silahkan gitu. Yang penting kita hubungan baik dan bersahabat sampai dengan kapanpun itu saja yang bisa diambil. Dan US Army sama Indonesia kan ya gitu. Sahabat baik kan ya kita. Betul. Sahabat baik. Tadi kan ada ngomong yang perang gini kan mana ada. Iya. Jadi kita tuh semua sahabat baik teman-teman. Betul. Okay. Thank you so much Mas Fira, Faris, Mas Firandi atas waktunya ya. Semoga karirnya tetap jos. Semangat. Raga. Semoga karirnya tetap melejit lah. Amin.